ada sekretaris, ada bendahara, ada pengurus-pengurus lainnya. Insya Allah menjadi satu kesatuan dalam rangka mensyiarkan agama Allah di alam dunia sebelum Allah cabut syiar agama Allah di alam dunia yang disisakan hanya kegelapan demi kegelapan. Semoga ini jamaah mushola hidayah semuanya disehatkan, amin, dimudahkan urusannya, amin, jauhkan dari wabah dan bala, amin, diangkat kalau memang dalam keadaan kesulitan, Allah angkat kesulitannya, Allah gantikan dengan kemudahan. amin, Kalaupun ada kezaliman terhadap diri kita, semoga hanya Allah yang mencatat kezaliman dan dibalikkan terhadap orang yang berbuat zalim untuk kita. amin, Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan serta kita banggakan sesepuh dari Masjid Jami Al-Barakah ditambah dengan koordinator peribadatan serta para jamaahnya. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita dalam rangka satu arah, satu tujuan yang sama, yakni lillahi kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi yang di fase-fase akhir zaman saat ini. Semoga diberikan kesabaran kita semua, Amin. kelancaran kita semua, Amin, ketetapan iman Islam kita semua, amin, Allah uji, semoga kita keluar dari permasalahan ujian yang menghasilkan peningkatan baik kualitas ibadah kita, sosial kita, bahkan cara bermasyarakat kita. Amin. Tidak lupa juga ada ketua RT, ketua RT 06, ketua RT 010. Insya Allah ketua RT 7 menyusul, tapi warganya selalu hadir. insya Allah. Ya, semua keluarga yang ada di sini kita adalah keluarga RW 08. Di dalamnya ada masjid dan musola. Itulah keluarga kita, itulah persatuan kita. Jaga persatuan dan kesatuan, itulah yang dikehendaki oleh agama kita. Amin Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah. Fa inna syukra ra'sul ibadah. Apapun bentuk ritual ibadahnya, maka pondasinya adalah syukur. Syukur identik dengan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah masing-masing, insya Allah membawa niat yang baik, membawa cara yang baik, membawa hati yang gembira, karena dasar pondasi beribadah adalah gembira. Syukur identik dengan gembira. Kalau kita bersyukurnya mantap, maka Allah kucurkan lagi, Allah tambahkan lagi nikmat yang baik-baik untuk kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Mau kita membuktikan syukur kita, mau enggak? Mau kita dapat pahala sebesar dunia dan seisinya, mau tidak? Mau. Bagaimana sabdanya baginda Rasulullah, ini adalah kalimat yang enteng diucapkan, insya Allah semua bisa, tapi pahalanya luar biasa, mampu melebihi dunia dan seisinya. Allah jalla jalala. Yuk kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gemuruh tasbih, gemuruh tahmid, gemuruh takbir, gemuruh tahlil ada di majlis kita. Insya Allah ini adalah bagian taman surganya Allah yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, atba'ut tabi'in, para aulianya, para ulamanya, dan semoga sampai kepada kita semuanya. Terus berbanyak selawat untuk baginda Rasulullah sebagai cinta imaniyah kita kepada baginda Rasulullah, karena cinta imaniyah tidak boleh hilang, tidak boleh sirna, tidak boleh luntur dari jasmani dan rohani kita. Itulah yang disebut dengan cinta imaniyah. Cinta kepada Rasulullah namanya cinta imaniyah, beda dengan cinta terhadap antara kita dengan kita, antara manusia terhadap makhluk yang lain. Kita cinta sama bunga, secinta apapun kita sama bunga akanlah. Secinta apapun sama kucing Ustaz Jupri, kucing bakalnya kar bakal ninggalin Ustaz Jupri. Itu namanya cinta tabiiyah, cinta yang tersekat, cinta yang terhalang oleh kerusakan. Secinta apapun kita sama keluarga kita, salah satu keluarga kita ada yang wafat, maukah kita yang hidup dikubur bareng-bareng sama yang wafat? Enggak ada ceritanya model seperti itu. Itulah namanya cinta tabiiyah. Cintanya tidak abadi, cinta yang terhalang oleh sekat-sekat keduniaan. Tapi cinta kepada Rasulullah, maka cinta tersebut tidak pernah terhalang oleh apapun, abadi sepanjang zaman. Alhamdulillah. Mau selawat sama Rasulullah? Mau. Ya saya tanya. Selawat Jibril semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. yang kalau kita sholawatan nyanyi, apalagi istri kita yang bikin kopi, mudahnya pakai sholawat diserahkan sama suaminya, rasanya kopi sholawat. Ada yang begitu ada? Nggak ada. Pamannya nih minum kopi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawatan dipakai mudah kopi, maka kopinya rasa sholawat, dipakainya, diminumnya berkah. Jarang ya,
Adanya cuma majlis taklim doang yang kayak gitu. Karena yang bikinnya orang majlis taklim baca sholawat. Tidak lupa bismillah, tapi kullu bilalin majiddahu basmalah bahwa ajlan. Apapun perkaranya, apapun ibadahnya, apapun ritual aktivitas ibadahnya, ketika tidak diawali dengan bismillah ajdam, maka akan terputus dari rahmat Allah. Bikin kopi untuk suami tidak baca bismillah, kopinya putus dari rahmat Allah. Kadang-kadang kopinya berasa enak banget, tapi kopinya di majlis sampai merem-merem, sampai nambah. Karena kopinya kopi berkah, kopinya kopi sholawat, kopinya kopi bismillah. Beda kita ngopi di rumah sendirian, kagak ada lagak-lagaknya. Tapi kalau kita ngopi bareng-bareng, insya Allah lagaknya berasa. Al jamaatu rahmatun, berjamaah muncul rahmat dari Allah. Kalau dijejer biasa itu diperinci kan enak ya. Bismillah sholawat, bismillah sholawat. Oh luar biasa. Hadis Rasulullah, siapapun manusianya yang membaca bismillah satu kali, maka 400 kebaikan akan menghampiri orang yang baca bismillah. Amin. Tapi banyak yang lupa lupa. Padahal kalau lupa bismillahi awaluhu wa akhiri. Ya. Baik. Ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban fase akhir. Allah muliakan 3 bulan berturut-turut. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Siapapun orangnya yang melakukan kebaikan, aktivitas yang baik-baik, kullu ma'rufin shadaqatun, karena setiap yang baik-baik, yang ma'ruf ngocor pahala sedekah dilakukan di bulan Rajab, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dilakukan di bulan sekarang Sya'ban, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Nanti kita sampai ke bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Hanya majlis kita bisa ngobrol seperti ini. Tidak bisa di pos-pos yang lain, terlebih di mall. Hanya di majlis kita bisa ngobrol seperti ini. Luar biasa ya, luar biasa. Baik. Ketika bicara tema adalah tawaqufan taklim, penutupan taklim. Tadi kata Pak Ketua taklim muta'alim, ada yang belajar, ada yang mengajar. Tapi intinya kita di sini semuanya Belajar. Karena ibadah yang didasari dengan taklim, yang didasari dengan belajar tanpa dipaksa bisa atau tidak, karena bisa dan tidak urusan yang maha kuasa. Tapi kalau ada taklim dalam hatinya, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah kehebatan taklim. Insya Allah kalau kita sama-sama niatnya belajar, tidak ada bahasa-bahasa sombong. Karena kibrun aslul maksiyah, kesombongan, ego adalah asal kemaksiatan. Ketika ego dengan ilmu pengetahuan, ketika ego dengan jabatan, ego dengan kekayaan, banyak contohnya. Jabatan Fir'aun gak kekal, harta Qarun gak kekal, bahkan sama harta dan Qarunnya nyublak.
dijepit oleh yang namanya bumi, dibelah oleh Allah buminya, hartanya masuk ke dalam, termasuk kaumnya, termasuk karyawannya, habis dibejat oleh bumi. Sekarang ada yang menemukan harta di dalam tanah, disebutlah harta Karun. Karun kurang hebat, tapi dihabiskan oleh Allah Azza Jalla. Maka ketika bicara ego nggak ada yang benar, nggak ada yang benar kalau kita bicara ego. Karena pertama kali yang melakukan ego, bentuk kesombongan adalah iblis. Adalah Iblis. Apa ayatnya? Ketika Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah memberikan ilmu terhadap Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian setelah pandai dan pintar Nabi Allah Adam, terjadilah yang namanya cerdas cermat. Ada kelompoknya Adam, ada kelompoknya malaikat, ada kelompoknya iblis. Ditanya satu persatu, malaikat angkat tangan, gak mampu menceritakan apa yang dipertanyakan oleh Allah. Begitu juga iblis. Tapi ketika Nabi Allah Adam mampu menceritakan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Allah, maka saat itulah manusia menjadi unggul dari malaikat, termasuk iblis. Maka saat itu perintah Allah, instruksi Allah kepada dua makhluk tersebut, ayo sekarang tunjukkan bahwa kalian kalah. Beri penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau kalah, karena iblis abah. Disitulah kalimat abah berlaku, kalimat sombong berlaku. Iblis bukan tidak pintar, sangat pintar. Iblis bukan tidak sakti, sangat sakti. Iblis bukan tidak hebat, sangat hebat. Semuanya ada di iblis. Karena saat itu posisi iblis mampu menandingi makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat dan jin. Dalam tafsirnya, tarotan fil jannah, sesekali iblis di surga, tarotan fis sama, sesekali iblis di langit, tarotan fil ardi, sesekali di bumi. Naik turun sudah menjadi aktivitas iblis. Tapi ketika dipuji oleh Allah kaitan dengan kemampuan merasa lebih unggul, maka iblislah yang pertama melakukan yang namanya ego. Maka ego itu enggak ada ujungnya. Ego tidak ada ujungnya. Mari kita berperang dengan ego, mari kita berperang dengan nafsu, mari kita sama-sama mengaji, karena ini adalah taman surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Ketika kalian lewat ke sebuah taman surganya Allah, farta'u, maka duduk berkumpul bareng-bareng berjamaah, ngaji namanya, zikir namanya. Qalu, sahabat bertanya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surgamu yang ada di alam dunia, surganya Allah yang ada di alam dunia?" Maka qala, dijawab oleh baginda Rasulullah, halaqatu majlisil ilmi wa halaqatu majlisil dzikri. Tidak lain adalah riungan, kumpulan orang yang mau ngaji, kumpulan orang yang mau berzikir. Itulah taman surganya Allah yang ada di alam dunia. Hadisnya sahih. Makanya beruntung kita dari rumah kita masing-masing, dengan tenaga, sisa tenaga, dengan letih, dengan mata ngantuk, kita berat untuk melangkah ke majelis taklim. Memang itu yang dikehendaki oleh yang namanya iblis, agar kita masuk ke rombongan dia, terus kita melangkah. Maka hadis Rasulullah menjelaskan, "Man taqala liya ta'lima ilma ghufira lahu qabla ayyahwa." Siapapun manusianya yang langkah kakinya menuju majelis taklim, sebelum melangkah Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
dosanya habis, dosanya terampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terkadang melihat permadani dihamparkan untuk para petinggi-petinggi yang melewati, yang menginjak permadani, tapi orang yang mengaji lebih daripada itu karena berjalan di atas sayapnya malaikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, masih saja kita tidak mau kumpul seperti ini, jangan-jangan sampai hati kita khatamallahu ala qulubihim, Allah menstempel, Allah menutup mata hati orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya. Jangan sampai. Tetap kita doakan masyarakat kita, masyarakat ahli taklim, masyarakat kita, masyarakat ahli fikih. Insyaallah ya, karena kita selalu mendoakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan masyarakat kita. Kita cinta dengan damai, kita cinta dengan rukun, kita cinta dengan persatuan dan kesatuan. Betul apa betul? Betul. Agak elok kalau tetangga sama tetangga musuhan ya. Dunia terasa sempit ya. Kalau kita musuhan satu dengan yang dia, itu dunia terasa sempit. Melangkah sini salah, ke sono salah, ke belakang salah, ke depan salah, ujung-ujungnya nyusut di got. Jangan ya, kita mah baik-baik. Baik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara nih kita bulan Syaban menuju Ramadan, man fariha bi Ramadan, siapapun kita orangnya yang merasa ada cahaya Islam di hati kita, cahaya iman di hati kita, kemudian kita bergembira. Bergembira bukan berarti berkoyak-koyak. Bergembira bukan berarti pesta pora, tapi bergembira. Qad aflahal mu'minun, ingin menuju kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka, ingin menuju kesucian. Kesucian lahiriah dan batiniah, itulah orang yang bahagia hakikatnya. Menyambut datangnya bulan Ramadan, maka haramahu jasadahu ala nar, Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Umpamanya mengartikan hadis ini, wah ada hadis siapapun orangnya yang bergembira maka dia akan dijauhkan, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan buta semalam suntuk, salah kaprah, gaplek semalam suntuk, salah kaprah lagi, ngekek botol, salah juga bisa, lebih salah lagi. Yang benar adalah sucikan pribadi kita, buang akidah-akidah yang tidak baik, kemudian munculkan akidah-akidah yang baru akan ada istighol, akan ada satu jalan untuk melaksanakan ritual ibadah tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa ada tekanan dari siapapun. Itulah yang dikehendaki oleh kalimat Al-Quran yang berbunyi qad aflaha man tazakka. Itu artinya itu. Iya. Luar biasa ya. Maka bersyukur kita berada di majelis taklim ini, bersyukur sekali ya. Kata ibu-ibunya, alhamdulillah, ke suami saya tadi. Itu ibu-ibu nanti menatap bapak-bapak nih. Ini umpamanya nanti ibu-ibu pulang dia ke sana. Bapak-bapak ditatap terus. Kenapa? Karena dia mendengar siapapun orangnya, seorang perempuan yang menatap wajah suaminya yang berseri-seri, penuh dengan cinta kasih, maka sama saja menatap Hajar Aswad dan Ka'bah yang ada di Mekah gratis tanpa ongkos. Ternyata adanya di Ka'bah, adanya Hajar Aswad di rumah masing-masing. Maka nanti nih bapak-bapak kalau sampai rumah, hati-hati, jangan kaget. Diciumin, jangan kaget, sama saja pahalanya mencium Hajar Aswad. Ya, jangan kaget. Kalau ada yang kesurupan nanti di rumah istrinya masing-masing, jangan disalahkan saya. Karena dia sedang mencari pahala, karena Allah fil zawj
Kalau perempuan pengen masuk surga, cukup taat terhadap suami, cukup taat sama suami. Sama suami. Ulang syaratnya ridallahu fi ridha zawj. Ridhonya Allah ada dalam ridha suami. Seorang istri yang salihah kemana-mana dia akan izin atas suaminya. Kakanda, saya mau ke sini, kata kakandanya, adiknya silakan. Enak ya, boro-boro ya, boro-boro begitu. Mantap lu sono. Kalimat-kalimat yang agak benar yang keluar kalau sekarang dulu. Nggak ada kalimat-kalimat begitu. Awas sayang, hati-hati kalau jalan. Pakai saya. Kalau sudah jadi mata lu gimana? Ya begitu ya. Itu sudah hukum alam itu. Sifat aslinya keluar semua. Dulu mah disembunyikan. Oh, luar biasa. Itulah yang disebut dengan cinta tauhidiyah. Segala sesuatunya terjadi sifat aslinya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, kaitan dengan Ramadan. Kenapa kita persiapannya harus dari jauh-jauh hari? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan Sya'ban kita kenal yang namanya nisfu Sya'ban. Di bulan Ramadan kita kenal yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Nisfu Sya'ban Allah lipat gandakan menjadi 70 tahun beribadah. Sedikit bedanya. Maka Lailatul Qadar nomor 1, nisfu Sya'ban kemarin nomor 2. Wajar kita di setiap sholat di masjid di mana-mana diadakan ritual yang macam-macam. Ada yang baca Yasin, ada yang zikir, ada yang sholat sunat tobat, ada yang sholat sunat tasbih, macam-macam aktivitas. Silakan, karena itu adalah malam istimewa nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Di masyarakat agama ya, enak masyarakat agama. Masyarakat yang mau bermasyarakat, segala sesuatunya terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Oh, terbuka. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mendengar ibadah kita. Itulah yang dikehendaki. Jangan beribadah sembunyi-sembunyi. Jangan. Apa? Bikinnya laki untuk lampunya. Campur laki-laki sama perempuan. Oh, bahaya. Namanya hak-hekok. Ada ngak-ngekok. Bahaya itu. Kalau sudah ngak-ngekok, bahaya. Jangan sampai. Kita alhamdulillah terang. Lihat aja tuh listriknya tuh. Nyala semuanya. Ada yang begitu. Sampai asik berpikir. Lampu digelapin. Campur laki sama perempuan. Di situ ngak-ngekok. Segala macam suara ada. Nah, untuk jangan sampai ya. Lalu persiapannya apa lagi? Oh, tadi harus ditakbirul badan, ditakbirul qulub. Rojab kita mensucikan lahiriah, di Sya'ban kita sucikan batinnya. Dengan cara apa diantaranya? Maaf memaafkan. Suami dengan istri, istri terhadap suami. Wahai kakanda, setahun ini banyak yang adinda lakukan. Mungkin ucapan adinda sangat kasar, mungkin gerakan adinda menyinggung hati kakanda, mungkin hati adinda membuat kesal hatinya kakanda. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dicium tangannya, dicium tangannya, diambil kemudian tangannya dicium, maka rontoklah semua dosa-dosanya. Itulah yang disebut dengan musafahah. Musafahah itu bersalamannya antara orang Islam dengan orang Islam, kemudian terjadi yang namanya transaksi memaafkan, rontok dosanya. Apalagi suami dengan istri. Suaminya, wahai adinda sayang, begitu juga kakanda, sudah pasti yang namanya ucapan, yang namanya gerak,
selama setahun ini banyak menyakiti adinda, maka malam ini mohon dibukakan yang seluas-luasnya kaitan dengan maaf kakanda. Dua-duanya saling memaafkan, terjadi rangkulan-rangkulan. Itulah yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah. Ya, kan enak kalau begitu ya. Tapi jangan salah ini ya. Jangan salah, rangkulnya jangan salah, jangan yang lain. Masing-masing kan ada istri satu, takut istri jangan yang lain bahaya. Itu bukan ibadah, haram jahat yang ya boleh. Kan kita tuh kemarin di Isra dan Mi'raj dibuktikan, diperlihatkan linuriyahu. Oh, diperlihatkan. Ada yang halal, milih yang haram. Mau laki-laki, mau perempuan, mau suami, mau istri, ketika memilihnya yang haram, maka nanti akan dipertemukan dengan dua makanan, yang satu lezat, yang satu bangkai yang bau, sangat bau, banyak belatunnya. Dia pilih bangkai, kemudian dia makan, kemudian dia muntah, kemudian muntahnya dimakan lagi, terus menerus sampai seperti itu, sampai kapan? Sampai dosanya habis. Masya Allah ya, ahli manis taklim punya rem, insya Allah. Kalau kita belok-belok dikit baca manusia, namanya juga manusia, belok dikit baca, tapi dia lurus lagi. Iya begitu, insya Allah ya. Kemudian siapa lagi? Kita pun terhadap anak-anak, terhadap kedua orang tua terjadi transaksi maaf-memaafkan, maka itulah yang dikehendaki oleh baginda Rasul. Tetangga dengan tetangga, jamaah dengan jamaah, semua ketika terjadi transaksi maaf-memaafkan, maka itulah yang dikehendaki oleh Ramadan. Maka Ramadan memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah yang utama. Hanya dua perkara di alam dunia ini yang paling dahsyat, yang paling utama. La syai'ani afdhalani, tidak ada dua perkara yang lebih dahsyat di alam dunia ini illa kecuali al-iman billah, orang yang beriman, orang yang mukmin. Kemudian yang kedua adalah anfa'u lil mukminin, mampu menebar kebaikan, mampu bermanfaat antar sesama orang yang beriman, bukan menebar kebencian, bukan menebar fitnah, bukan menebar ghibah dan lain sebagainya. Itulah yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Ya kan? Ya. Subhanallah, alhamdulillah ya, insyaallah ya. Ini persiapan yang matang yang harus kita persiapkan untuk menuju ke Ramadan. Karena Ramadan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang yang asal Islam. Yang Islamnya ada Islam KTP, ada Islam-Islaman doang, ada Islam ikut-ikutan doang. Macam-macam tuh Islamnya. Mudah-mudahan kita Islam beriman kepada Allah. Gitu ya. Karena apa? Karena surga saja merindukan yang namanya Ramadan. Orang yang melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan, itulah yang dirindukan oleh surganya Allah. Luar biasa. Orang yang di dalam bulan Ramadan menghidupkan, baca Al-Qur'annya walaupun seayat dibaca. Itu HP, jangan hanya buat TikTokan doangan. Itu HP, jangan cuman buat Facebookan doangan. Itu HP, jangan asal buat Instagram doangan. HP-nya, aplikasinya download. Di situ ada Al-Qur'an. Sesekali kita baca Al-Qur'an. Nanti kata HP, ya malaikat, walaupun saya ini HP, tapi saya di-download Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an oleh yang punya, maka dia akan jadi saksi. Tapi kalau sebaliknya, kata HP, saya mah di-download TikTok, dan gitu yang di-upload.
Iya, cuma pakai tank top doang, ablak pakai tank kemana-mana ya. Jangan sampai dah ya. Kita jangan ikut-ikutan keadaan zaman. Walaupun zaman seperti ini, tetap kita harus terima. Tapi kita seleksi sebagai manusia yang beriman. Kan gitu ya? Iya, subhanallah ya. Karena begitu luar biasanya yang namanya Ramadan, kita alhamdulillah mampu mengadakan persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Secara fikih, yang namanya puasa hanya ada dua rukun. Satu niat, yang kedua imsak. Selesai itu. Ngaji itu begitu doang, singkat. Rukun puasa ada dua. Satu niat, kedua imsak. Imsak itu artinya menahan dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang namanya puasa secara fikih. Kalau puasa hanya melakukan itu saja, niat di malam hari menahan makan dan minum, maksudnya puasa awam. Hanya puasa awam kita dapatnya. Jangan-jangan kita hanya sesuai dengan ilmu fikih saja, pahalanya tidak datang. Sebagaimana warning baginda Rasulullah. Hati-hati umatku, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu jajah, tapi enggak dapat balasan apapun, nol pahalanya di hadapan Allah kecuali hanya dapat haus dan dahaga saja. Nauzubillah. Maka yang membatalkan puasa bukan hanya sekedar ilmu fikih. Umpamanya kata ilmu fikih, apabila ada yang masuk benda apapun ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita, maka batal secara fikih. Lagi puasa itu kuping gatalnya luar biasa. Kita ambil ke tempat, kita colok-colok, kita korek-korek sampai merem-merem. Sampai merem-merem di siang bolong, batal puasanya secara fikih. Iya, tahan tuh gatal. Kapan tuh? Nanti pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Batalinya pakai ke tempat. Batal puasa. Seger gitu. Tahan ya. Balik lagi puasa, kumur-kumur, walaupun kumur-kumur sunnah dalam berwudu saat berpuasa, hati-hati. Jangan dibangetin. Oh, ini makanan kadang sengaja kumur-kumur. Yang sekolah ada, sebagian keluar. Batal puasanya. Lumayan katanya yang tahu, yang lihat. Banyak. Makanya gosok gigi, walaupun itu siwak itu sunnah hukumnya. Tapi setelah matahari bergeser ke arah barat, kita siwak, bukan pahala yang dapat, tapi benci Allah yang kita dapat. Iya, saya mau menjalankan sunnahnya. Setelah matahari bergeser ke arah barat, duduk paling depan, berdiri paling depan, bosrek. Apa itu namanya? Siwak. Bukan dapat pahala, malah benci Allah yang turun kepada kita. Ya, begitu. Berarti kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu tuh kalau begitu. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau ada yang begitu, nasihatinya jangan ditegur langsung. Ya, nanti kalau lagi berduaan, Mang, itu yang dilakukan Mama, mohon maaf nih. Saya mendengar pengajian lah kayak gitu, Mama nggak dapat pahala. Kalau sebaliknya Mama dibenci sama Allah, maafkan namanya. Oh begitu. Tapi jangan banyak orang. Malu nih. Iya. Karena apa? Jangan mikirin bau mulut. Jangan mikir bau mulutnya orang yang berpuasa. Sangat disukai oleh Allah. Begitu ya. Bahkan yang namanya puasa nggak ada cerita orang puasa sebab puasa mati, nggak ada. Kalaupun wafat syahid sedang beribadah. Umpamanya orang puasa, orang kuat puasa mati syahid. Asal puasanya benar.
Bahkan hadisnya sumu puasalah kalian tasihu hasilnya sehat. Bahkan orang yang kena penyakit gula, mohon maaf, obatnya rajin puasa. Sumu puasa kalian tasihu maka sehat. Oh, 11 bulan ini mesin terus berjalan, masa dia sebulan kagak mau istirahat? Ibaratnya istirahat mesin berhenti, rontok kan mesinnya kalau nggak istirahat. Rusak mesinnya, maka sebulan diistirahatkan supaya mesinnya pulih kembali. Di bulan Syawal makan dagingnya enak lagi, gitu. Ya. Yang kedua, tabiyitun niat. Tuh tadi imsak pertama niat ya, tabiyitun niat memalamkan niat. Mamanya di kita tuh habis taraweh, nawaitul soma godin. Memang begitu. Sesuatu yang terbiasa dan dibiasakan memang begitu. Umpamanya niatnya imsak. Waktu subuh tinggal 10 menit. Buru-buru niat kalau berniat. Nawaitul soma godin an fardu syahri Ramadan hadis sana paradon kita makan 2 piring, minum 3 piring. Ini salah ya. Minum 3 gelas. Keburu ada lagi tengah-tengah makan. Tanggung katanya lolos makan. Niatnya dapat, imsaknya nggak bisa. Walaupun mengakhirkan sahur hukumnya sunnah, tapi jangan akhir-akhir amat. Memang mengakhirkan sahur sunnah kita mengakhirkan sahur, tapi jangan terlalu finish. Lewat nanti. Rasa haus silakan sahur, bain halalkan karena di dalam sahur ada keberkahan, tapi sahurnya Allah sabwa yang pertengahan saja. Khairul umur sebaik-baiknya perkara Allah sabwa yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Begitu ya. Lalu bagaimana? Maka ada yang namanya sekoci itu. Sekoci itu apa namanya? Sekoci itu artinya khawatir kita lupa tidak membaca niat di awal Ramadan, kita intikal kepada madzhab Imam Malik niatnya sebulan pun. Nawaitu niat saya sauma berpuasa syahri sebulan kullihi qol. Enggak ada hitungan kalau sebulan mau 29 mau 30 yang penting sebulan kan gitu. Hadis sana tahun ini fardhu ta'ala fardu karena Allah Ta'ala. Sebulan kita niat. Nah, kalau khawatir kita lupa niat sudah terantisipasi oleh niat yang satu bulan. Karena kalau lupa niat wajib puasa, wajib qada di bulan yang lain. Ya, wajib qada di bulan yang lain. Sudah kita puasa, qada lagi di bulan yang lain. Kan rugi 2 kali. Mendingan kita polin niatnya. Ya, baru kita niat semalam setiap habis tarawih. Insyaallah ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah ngaji kita berlanjut karena ngaji adalah sesuatu yang sangat dasar. Ibadah tanpa ada ngaji, insyaallah ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun kita yang ketika beribadah tanpa belajar ilmu, maka ibadah kita ditolak dan tidak diterima. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.